Malam ya buat semuanya, masih bersama acara kita ya, Jalan Tol Gorojo. Ini kebetulan yang ketiga setelah vakum beberapa tahun ya, 2012, 2015. Ini dengan kita menampilkan konsep yang berbeda, tapi tetap dengan semangat yang sama. Nah, kali ini kita tetap mengangkat dan seni budaya, juga campaign, terutama ke lingkungan hidup ya. Untuk apa kita melakukan campaign lingkungan hidup? Saya yakin setiap teman-teman yang entah itu ngeband atau istilah punya profesi seperti apa pasti punya keresahan tentang lingkungan hidup. Oke, kita lihat nanti keseruannya seperti apa. Misalnya kita lagi ada teman ini, bintang tamu atau teman ini ya. Ya, dari mana ini teman-teman ini? Malang lebih ke Dampit, Pakis ya. Oke, random, maksudnya mix ya. Ketemu nggak tahu di tempat apa gitu ya. Terjadi sebuah bentuk kelompok band. Ketemu di pinggir embong di Joko, ya wes ayo band-bandan ya. Saya nggak ngerti ya. nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, lebih intim. Bandnya kalau nggak salah ini juga apa ya, beberapa dari personilnya rada angel aku ngomongnya. Ada ini atau project atau band baru atau istilahnya hanya pelampiasan atau apa ya, saya nggak tahu. Dan setiap masing personil punya band sendiri sebenarnya ya. Nah, oke. Kita sambut ya Rusted Rage. Monggo.
Oke, itu tadi penampilan dari Rasa Trace. Aplausnya. 50k. Terima kasih ya sudah dari alam nyata dan alam goib. Ya. Oke, ini yang menarik ya. Oke, masih bersama saya Tommy Cash. Yes. Tapi the house yo. Tommy Cash. Apal-apal mungkin. Nah, aku ke syuting nggak gini nih. Soalnya acara santai. Tapi pedas. Oke. Banyak sih pertanyaan ya, kita juga sering ketemu. Anggap aja kita nggak pernah ketemu ya. Ya. Ya ketok. Hipnotis. Kenal ya. Dengar kata saya. Nah, oke, langsung tulis itu sebuah CV, PT atau paguyuban itu. Itu pertanyaan. Ormas atau Satpol PP ya, macam-macam bisa dijelaskan nanti domisilinya di mana, genre seperti apa, mungkin setiap orang kan menilai genre masing-masing ya. Tapi untuk seretnya Rasa itu genrenya apa atau nggak ada genre, kita ngalir aja, monggo. Sebetulnya dari aku dulu ini Melayu. Enggak, Tayub paling. ya. Banyak kan teman-teman di circle tempat itu kan banyak yang suka musik-musik dari apa? Punk rock gitu. Dia nggak tahu punk rock itu apa. Jadi ngumpul. Oh gini, oh ya akhirnya kumpul ketemu bikin band. Anggap aja punk rock lah. Ya, Basically-nya punk rock. basicnya punk rock. Terus ketemu teman-teman entah di mana, ya di pinggir rembong di sawit apa mas, muntah-muntah atau enggak nanti ya mas Eko. Di Songoriti. Asik-asik. Domisili. Aku Malang mas, kabupaten di Pakis. Oh Pakis ya, Pakis Ini Pride. Husnul Saujajar. Ini Mas Sarul dari Crazy Mushroom sebetulnya dari butuh. Edisional ya. Nah yang itu ini. Ya, Jauh. saya pura-pura nggak kenal ya. Jauh. Ini Dodi kalau Mas Dodi sosial. Tepuk tangan tuh Mas Dodi. Dodi. Asik. Enggak deh dikeplokan sih manggil. Teman-teman dari Rasa Trace ini seru ya. Dari teman-teman yang berbeda ngumpul, ketemunya juga nggak sengaja atau istilahnya hanya main bareng. Asapnya nggak saat kena ya Pak. Ada yang basically ya karena gak mentol ya karena empati ya. Terus ketemu di Songgoliti kayak sembayar, terus dia tak bayar ya akhirnya kocoan. Join tapi. Nah, berarti ini band kolektif ya. Band kolektif. Seru. Nah, di sini kan, oh iya, tadi lagu pertama judulnya apa Mas Epi? Lagu yang barusan itu dari salah satu album kami yang berjudul Trouble Times. Trouble Time. Oke. Albumnya belum keluar, cuman single sudah keluar di YouTube di sini yang belum ada sebetulnya ada satu orang. Dia sangat berjasa. Oh, Dengan kejagoannya. berjasa Jamal untuk ya. Oh. Jamal yang nulis lagu ini sebetulnya. Oh Jamal, oke nanti kita ngobrol juga ya Jamal ya. Mau? Masih ke ini Jerman dia. Oh Jerman. Mau bikin Nazi baru. Penopang nasi ya. Nasi goreng ya. Gak apa-apa, siapa tahu kita doakan dia sukses di sana ya. Semoga. Tapi tetap Kok kanjut ke anak ritual. Sopo yang anak ritual ya. Ritual loh, ritual, anak ritual. Anak ritual, oke. NN ya, nonim. Bahaya. Judulnya apa Mas Evi? Trouble Time. Istilahnya keresahannya kalau garis besarnya dari Mas Evi, kenapa sih si Jamal ini menulis Trouble Time? Pasti dia punya keresahan ya. Setiap musisi atau seniman pasti punya keresahan, akhirnya timbul sebuah title Trouble Time. Iki waktu sing ruwet iki. Saya gitu. Karena ini nulis jauh kan. Iya, ada ruwet pisan. Oke. Jamal ini dia diam-diam menghanyutkan nulis. Jadi waktu itu ngumpul di base camp, coba bikin
bikin lagu ngantong, oh enggak Gantong, Jamal yang paling kecil. Ada beberapa lagu terus Ki coba nggak lirik UK, wah Oke. England banget. England, jelas. Lah aku kan nggak begitu iki, gak iso nulis soalnya aku biasanya Google iki loh, Google Translate atau Kayak ada buku primbon ya. di waktu itu emang si Rasa Tracks tuh sebetulnya ini udah ganti beberapa nama juga, tapi tetap orangnya tetap juga itu. Iki anu awal mulai bisa. Oke, nggak apa-apa. Pak, kenapa kok Rasa Trades? Soalnya kan pasti ini jeneng sing paling mungkin ada teman-teman lain yang mau menyampaikan atau cukup Mas Pepi atau ada yang menambahkan nanti terserah aja. Jadi awalnya tuh ini di sebuah tongkrongan gitu ya main gitaran, ada komunitas juga itu, ketemunya di komunitas sama Jamal, terus kan bikin band, nyoba bikin band. Nah, kebetulan ada gitaris yang sing gitar, jadi ngejak Kusnul. Itu circle 2000 sampai itu 2013 berapa? 2013. Akhirnya ketemu Kusnul. Nyoba ini band, nyoba band akhirnya kayak The Flash waktu itu, namanya The Flash. Akhirnya panggung pertama 2014 sampai bertahan 1 tahun. Flash manggung 2014 14 di Panjen waktu itu. 14 Di Panjen. jantemi penonton Buyar. Enggak sih, Buyarnya kan Mas. Aku lali melodi. Ya, Liriknya ngawur. kena bener ya? Iya, kena bener. Akhirnya kok situ sing setiap hari ketemu, setiap anu semakin tambah waktu itu sulit untuk bertemu loh. Oh, berarti karena kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang Preman, gigolo. ngerti aku sopare tapi kan. Akhirnya tetap dengan nama The Flash kita tetap berjalan. Itu cuma punya single, nanti bisa kita bawain di sini. Oke, siap. Itu promotornya juga Mas Dodi. Nah, Dodi mana? Oke. Iya. Main di kafe-kafe teman-teman, acara gigs teman-teman itu ngawur pokok intinya kepingin ekspresi nol Mas. Oke, ada sesuatu yang sampai panggung, kalian anak-anak gitu. Akhirnya kita terpikir, oh ternyata skena teman-teman itu asik gitu loh. Ada ngangkat isu-isu juga, ada kok complicated, bahasa Inggrisnya complicated, robot, ono sing robot, ono sing oke lah, Cuancu pokoknya. akhirnya nyoba ngeband. Akhirnya ada teman lama di band lama juga yang ngajak Rio, sekarang masih di pondok dia. Pondok Lawak Waru. Tak kalau masih di rupiah atau apa ya? Ya, akhirnya kita bikin lagu. Lagu pertama tercetus itu apa? Trouble Time. Soalnya Thanks. kita tuh gak nyangka kan Mas. Ketika WSD, ini situasi ini, problemnya ini, yang pakai lagu. Berketemu wangel. Ono sing ini. Janjiannya kak, Akhirnya Mbok Jamal, bikin lagu ini, kalau nada terus iki lirik kita tak bocor ya. Waktu itu hah? Nggak ngerti sebenarnya. Dari lirik gak ngerti, tapi tetap karena titipan ilahi. Situasi ini tuh waktu itu rame-rame demo di balai kota. Itu dengan isu negara, dengan apapun itu kayak sinkron loh Mas. Isu negara ruwet ini. Kemudian di kotaku diri ruwet ya. Sebetulnya di Indonesia kok gak Mas gak ruwet. Di luar negeri tuh. Oh Waktu iya. itu Kini gak bahas Indonesia. bahas Indonesia loh. Indonesia aman, nyaman, tentram. Kita bahas ruwetnya tawan apa no. Itu sih Jamal lirik tak baik nadai masuk itu nyusul akhirnya lagu-lagu berikutnya akhirnya kita rekam di teman kita juga Mas Rizal di Seven House Studio. Kita akhirnya bikin full album. Waktu itu masih terkendala. Jadi ceritanya Mas Trix itu wangel Mas, kok kata ini wangel.
ono sing teman kita kena ini masalah begini akhirnya perjalanan waktu itu cuma aku berdua, aku mek Jamal. Yo perjalanannya band iki tetep mlaku. Hari iki metu dek iki suwe ilang kan iki mari rapi ilang. Oh, pengantin baru. Pengantin ya. baru waktu itu. Ngomong santai. Jadi ya wis, ayo nyoba maneh. Main. Planning launching waktu itu. Kakean. Kuat. Sudah planning mau launching album ini, sudah wis oke launching tes COVID melanda. Akhirnya aku dendam banget sama yang bikin COVID ini. Bapak itu pokoknya. Bapak COVID. Mister COVID. Mister COVID. Mas, aman percaya nggak be COVID ini? Kak. Tak kamu dicolek. Kak itu sih luas loh ya. Ya luar ya. Kak maksudnya nggak percaya be sih. Ngono, gak sing keseluruhan. Aku percaya sih. Aku sempat kena juga. Kena apa? Iku loh. Tilang. Tak kira kena bisul. Ya sama, tolong Gorojo juga dulu berhenti karena COVID juga. Ya. Memang COVID, semua sektor ekonomi kena semua. Semua kena. Aduhai. Yang bikin skrip itu keren. Seniman itu. Seniman kayaknya. Seniman. Jangan-jangan Bill Cret ya? Oh jadi Dijual Armstrong. Oh jadi rasanya itu ya dari awal dulu flash berjalan tapi saya salutnya di sini masih tetap eksis dan nanti mempertahankan Ya. apalagi dari Jamal tadi menitipkan sebuah mandat ya kayak kitab suci. Ini mas, aku titip tok atau bayar. Titip rokok apa ya? Jamal ya, bonnya akeh deh warung. Titip bon le. Titip anakku ya macam. Anaknya jeding masih. Aku pernah ngomongin. Papa, papa meninggal. Wah, kayak gue ya, rombongan gue. Oke, Last Stage ya. Jadi seru loh teman-teman. Kita Last Stage ini mulai dari perjalanannya ya. Yang saya bahas awal tadi, setiap personil punya project sendiri. Akhirnya karena skena kumpulnya asik, unik lah menurut saya unik ya. Ini teman-teman sangat apresiasi untuk skena musik. Tentunya skena punk di Malang keren mas. Nah ini mulai muncul lagi ya Mas Evi ya. Punk, rockabilly, keren. Ya, oh kayak sama itu selali. Apa ada payu? Orang ngurusi ngono-ngono. Dosa aku kan. Ya, itu dari sekelas band ya. Yes, memang kalau band-bandan tuh macam-macam mana sing masalah ekonomi, kode ya macam-macam ya. Organ vital ya, full body contact semua. Ya. Tapi yang di konteks kita kali ini kita coba sih masalah isu lingkungan. Dan saya lihat dari lagu-lagunya Last Stage tadi terutama yang Mas Pepi sampaikan tuh kan trouble time. Ya. Saya berkaitan dengan waduh Malang rawat ini berarti kan itu isu lingkungan ya. Bukan Malang mas. Oh ya, mau melihat Zimbabwe. Zimbabwe betek. Kahon. Nah, kita coba lebih ke apa ya topik yang sama. Ke topik hidayat. Oh ya topik semes. Ya, semes ya. Smash Ke lingkungan yang lebih banyak ke pelestarian lah. Misalnya kita di sini ngobrol masalah sumber mata air. Teman-teman Last Stage tahu ya. Oke, siap teman-teman yang lain juga. Nanti saya butuh urun rembuknya juga ya. Opini kalian tentang
sumber mata air ini ya. Misalnya mulai apa ya, krisis air atau krisis mental atau krisis kepedulian, saya nggak tahu. Katanya Pak Jokowi krisis ekonomi. Krisis ekonomi ya. Ekonomi apa? Krisis ekonomi yang menyebabkan sebuah instansi mengambil mata air untuk tambahan income mereka. Waduh kok jurang penatas. Iya, ini kalau tukang bakso ya, apa sih ya? Tukang bakso itu mau nonton TikTok jeder. Apa BLBB ya? Oke, untuk Mas Pepi dan teman-teman dari Roseted, sebenarnya menurut teman-teman nih sumber mata air tuh manfaat atau anu seperti apa sih sebenarnya? Menurut pandangan dari kalian? Sebetulnya gini, kita ini kalau jauh-jauh ke mata air kita nggak bangga. Lek jarene sapa? Mak Bongki, ana pepatah Mak Bongki. Lek wong gak ngombe, telung dina iku pasti dehidrasi. Oh iya, dehidrasi. Lek ngombe, aku tonton. Iya. Tapi kan beda itu fermentasi. Bukan sih. Ya, maksudnya bukan sih itu. Manusia itu tidak bisa lepas dari air. Air itu adalah kehidupan. Manusia ke dunia hanya mampir minum. Pepatahnya mampir ngombe. Ah, itu sama sih kayak pepatah orang. Sok apa sih gawe? Cak manggar. Iya, orang mau mampir ngombe. Kalau kita biaskan atau kita kupas tuh panjang, maksudnya luas sekali ya. Saya untuk sumber kita mungkin Mas Dodi, menurut Mas Dodi apa sih sumber mata air gitu yang entah nanti suatu saat kita nggak menikmati sumber, misalnya hanya menikmati dalam kemasan aja atau apa, gimana Mas Dodi? Ngomong kade ngombe, akhirnya ngombe arak kabeh. Ayangno sak donya ngombe arak kabeh. Tapi lek masalah air ya menurutku vital sih Pak, sangat vital sekali. Air adalah sumber kehidupan. Tubuh kita kan 80% adalah isinya kan air. Terus dunia ini kan lebih banyak air daripada air kan. Ya. Yang kita keluarkan ketika bercinta kan juga air. Ketika sering bercinta, airnya kita habis. Airnya kempes. Sesuai kan? Sesuai saja kekentalan. Ya. Menurutku sih ya vital sih nggak masalah tentang kita bicara tentang masalah air. Ya memang vital banget. Tapi dengar-dengar ini apa? Seru ini kayak yang bahas. Aku sebetulnya gak berani ngomong banyak. Soalnya ketika aku lahir besar di Undit. Di sana semua orang tahu di sana ada sumber mata air yang sangat melimpah kan. Waktu itu ya akhir-akhir ini sih beberapa tahun yang lalu tuh sempat air gantian kayak gimana ya? Kita hidup di suatu desa gitu, punya air banyak, Berlimpah yang air, tapi kok gitu gitu. Akhirnya 2010 berapa nanti searching di Google aja Google, ya. ada info itu 2000 berapa gitu, rakyat itu mulai demo. Waktu itu aku masih sekolah jadi belum ke situ gitu, maksudnya apa, masih main-main, masih bolosan. kayak gitu. Kebetulan nggak tahu terus. Iku tawa apa Pak, tawaf sampai tayamum. Iya cukup tayamum. Jadi waktu itu aku nggak ngikuti kenapa ada demo, kenapa, cuma dengar dari orang tua karena kok airnya gantian gitu. Akhirnya Aneh banget ya Mas Epi ya. Aneh. Dari tempat yang airnya berlimpah kok sampai demo. Kok banyu ini kok ganti ya. Ini mau kayak soalnya padahal yo kayak ngono di tempatku itu ada anak dua air apa Sumber mata air. sing jernih banget, mesti lek aku sing ngerti kan selama ini air iku terus kayak mesti masa kecilku itu wis air gak masalah loh. Yo mbak
akhirnya ya gak larang banget, mesti ya biasa lah. Akhirnya aku mulai besar di sana tuh, akhirnya kok angel mas. Terbarunya sih aku lek saiki nek emang wis gak ndek aku di melok nang aku udah bilang di Malaysia saiki. Oke, keren. Tapi kan masih dengar kan isu-isu. Oh, terbaru sih aku lek pulang ngono wis mau di ngebor ana ngebor ini lah. Iya. Enggak maksudnya. Nah, sebenarnya ada bahasa yang membosankan ya. Kenapa mesti orang-orang nyebutnya oknum? Itu pasti ono oknum. Oknum sing sajane wong iku kudu oknum Mas. Oknum iki lak seolah-olah koyo wong sing salah banget ngono. Nah, Sebetulnya oknum iku opo sih? Misalnya koyo aku Mas Dodi ngono yo. Aku kena masalah. nah. Kan wis kok oknum. Kayak Selain ya dikucilkan loh. Dikucilkan. Tapi yo ngono sih oknum kucilno. ya di image kan selain negatif lah ya. Sebuah instansi, banyak sebuah instansi Iya, nyebut ya. instansi. Polisi kan di oknum-oknum padahal ya. Bodoh aja polisi tidur ya. Polisi tidur ya. Ini enggak polisi tidur ya. Nah, Soalnya ono Mas di kampungku itu oknum polisi tidur yuk. iya. Cuk awalnya tuku rokok mesti sandung apa ya? Iya. Oknum itu tak sebut oknum aja. Iya. Katanya gak diwarna pink mana ya, malah nyandungi. Iya. Coba diwarna pink mana paling gak nyandung. Elek Mas. Oh itu dari kampung ibu. Ono telekin kan. Lego singi-singi. Oke. Itu polisi tidur. Gini. Dengar-dengar Mas Epi mungkin ya itu kok jadi demo nggak kebagian air, jadi kan kita miris banget ya. Jadi ada nggak garis besarnya? Opo sih pasti nanti acara Tol Borojo ini yang selanjutnya juga mengundang teman-teman yang sama deh, yang musik underground atau budayawan. Kita bahasnya juga sama, pasti ada keresahan di tempat masing-masing. Ya. Kalau ada titik temunya, ketemu nih apa? Nanti sehingga ini sopong ini. Ya nanti kita kembali ke masing-masing merenungi, akhirnya introspeksi diri. Oh, apa aku biar milih wong iki gitu ya enggak? Enggak kan cukup. Ya sebetulnya kalau dari segi apa porsi musisi atau kita tinggalkanlah titel musisi apapun Oke, itu. asik. Kita kembali lagi ke titel rakyat lah ya. Ini yang kita yang merasakan, kita berdampak di sekitar lingkungan ya sebagai korban lah ya. Kita cuma bisa mempertanyakan kalau kita untuk speak up tentang siapa orangnya, siapa apa masalahnya, sebenarnya cukup rumit ya. Soalnya karena kita tidak berkompetisi di situ loh. Kayak bukan artinya gitu. Ya, you Cuman kalau di have a tempat power. ya. Kamu nggak punya kekuatan gitu ya. Kalau di tempatku sih lebih aku mandangnya itu ke budaya, ke ini kultur, karena aku punya anak, aku punya apa? Nanti kedepannya anakku juga harus merasakan apa itu ketika di tempatku ketika Bunden itu ada perayaan, ada pesta rakyat, ada apa kan sudah kayak nilai plus di segi sejarah gitu loh, kayak Uli-uli budaya ya. jadi sebenarnya itu sih ke situ. Terus kalau untuk dampak untuk apa itu kan sebetulnya dikoreksi lagi untuk pemerintah, kenapa terjadi seperti ini, kenapa. Kalau di tempatku emang udah lama sih problem itu, udah tertutup kayak samar gitu loh. Ya, istilahnya Karena kayak yang hilangkan ya kasus kayak karena yang berani speak up itu hanya orang-orang tertentu, dan nggak jarang juga orang-orang yang berkepentingan untuk ya, naik jabatan apa-apa ke situ larinya gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang warga-warga yang digerakkan ini kayak merasa tertipu gitu. Oh, selama bertahun-tahun ya. Kenapa? Apa ya? Ya kembali lagi kita sebagai rakyat kita tidak bisa apa-apa emang. Iya. Jadi Kita nggak punya power ya. kita nggak punya power.
kembali lagi kita adalah korban, kita adalah yang merasakan dampak. Terus ate sambat nang sopo? Sampai nang sopo, ketika ada demo, ketika apa, kita informasi juga kurang, kita juga tidak punya. Ya, gimana sih? Ya, gitu mas. Sedih aku. Ya, sedih ya. Lagu ini. baik. Teksonnya sing anu, rata-rata Korea anu. Tapi yang terbaru kok di tempatku kemarin aku kan sempat juga tanya. Itu yang kadang aneh juga. Orang tua bilang, oh ini diminta iuran segini untuk ngebor mata air sini untuk agar apa? Volume airnya. Yang jadi tanya kenapa warga rakyat juga harus kolektif untuk pembangunan itu, kenapa apa nggak ada dana dari atas apa gimana, apa udah buat beli rokok eceran sama Kenapa harus eceran? kan ya gitu loh mas. Ya, intinya saya menangkap dari teman-teman Rusted Age ya. Teman-teman dari Rusted Age ya. Ada gangguan ya. Oh, semoga leluhur kita datang dan menyaksikan anak cucunya hari ini ya. Amin. Amin. Ya, memang kadang beberapa akhir ini orang-orang semakin skeptis tentang hal-hal itu spiritual karena ya kita tahu di media mainstream saat ini kan banyak pertentangan dukun, pertentangan apa. Ketika orang sudah berpikir logis dengan datangnya pesulap merah dan lain sebagainya, iya enggak? Aku juga iya, mesti dukun-dukun itu gak jelas sih mas. Kayak bisa ngurip no mati, gitu. Nah maksud itu hal-hal yang seperti itu sebetulnya yang disalahkan bukan ini, kayak kan aku yo ngikuti media mainstream juga, maksudnya pesulap merah kayak seolah-olah membuka, oh ini aku kayak skill apa teknik apa jadi orang-orang yang sudah berpikir skeptis, awalnya skeptis terus berpikir dengan logika rasional, orang kan juga pikir oh berarti kita hidup di sini tidak ada tentang leluhur, tentang urban legend kita itu semua mau kosong, kan seperti itu kan ya. Jadi kalau ketika hal-hal tersebut sudah orang udah nggak percaya lagi, jadi kayak mata air dengan punden-pundennya, dengan story apa kayak ini pak maksudnya apa ya, anak cucu kita ke depan itu kalau dengan situasi seperti itu terus, dengan orang-orang berpikiran skeptis tentang hal-hal tersebut, kayak oke lah kalau jin apa setan itu kan kalau dalam agama tertentu kan memang kita meyakinin ada, cuman kan kalau untuk story umpamanya kayak babat alasi tempat iki terus kan kita menyampingkan itu semua, itu patut diapresiasi karena di keluargaku di tempat di mertua itu masih memegang teguh ya. Setiap Agustus di situ ada tempatnya Mbah Singojoyo kayak makam gitu. Setiap itu selamatan. Nah, maksudnya ini mas, maksudnya masih menjaga tradisi. Dengan adanya gemburan media seperti itu kayak seolah-olah rutinitas spiritual kayak kultur-kultur Jawa kayak gitu kan, kayak lek wong awam delok perilaku dukun-dukun sing gak jelas iki ya. Kok seolah-olah oh iya, aku lapo percaya dukun kayak cuk dek urip kuwi ya wis kayaknya nek gak ono lah sing intine kayak wong pinter ngono. Sebetulnya lek ngomong ngono kan ono ya wong sing bener-bener ngerti gak Mas Dodi ngerti sebenarnya. Iya, dia punya six sense. Enggak kan enam. Apa biasanya ada tombol tokel seven sense ya. Gak masuk itu. kita nggak ke situnya sebetulnya, cuma kayak gimana cara kita berterima kasih kepada alam, kepada sing bapak alas. Iya, leluhur tadi ya. Kan sing kan tanah Jawa. Ya, karena di mana kamu berpijak, di situlah langit dijunjung. Ketika
sudah waktunya habis, celanamu harus dipasang, nanti ada orang terong barong atas Sesuai aplikasi ya. sesuai aplikasi ya, kamu coba short time dulu ya, jangan diperpanjang loh anjing. Udah sekitar. Udah sekitar, oke. Micet. Ya. Saya nangkepnya sih kalau mertua Mas Epi tadi itu pasti dia nggak punya TikTok kayaknya. Nggak ngerti NJP atau ya pasukan merah yang merah abangan yang entahlah itu apa ya. Nah, saya nanti yang paling senang, maksudnya mengapresiasi sekali masih ada di tempatnya Mas Epi itu orang-orang yang masih menjaga tradisi. Ya, untuk kali ini yang tak bahas tempatnya sini. Oh iya mas, apa mas di sini mas? Mas ditahan ya? Dek ini ku baik-baik saja, tapi gerundel. Nah, masih ada undangan tadi. Intinya banyak orang-orang istilahnya kalau saya bilang sih netizen ya, lebih terputus hubungannya pada leluhurnya. Yang misalnya kayak selamatan atau apa, paling hanya segelintir orang, hanya orang-orang yang masih memegang teguh tradisi budaya mereka, soalnya masih menghormati leluhurnya, merasa terima kasih, terus aku wis dibuka bukan kayaknya dibuka dan ini aku coba berkembang biak ya, namanya coba berkembang biak, terima kasih. Dan kan pihak-pihak instansi Bukan komplek pihak-pihak instansi Konoha mau ya dinas hanya mengeruh apa keuntungannya aja ya. Dan untuk selamatan kayak aku nggak tahu dulu wong niku melok selamatan sih, misalnya pelestarian atau apa, malah ngomong lokal. Nah mirisnya kok sih apa sih nggak kebagian, terus ditarik gimana kolektif, ternyata kolektif tuh nggak ben-benan toh ya. Di masyarakat ya ada kolektif ya Agustusan atau apa, padahal dana-dana selama ini untuk itu pasti ada kas atau apa, itu kalau dibuat party ya, wah party tapi di 17-an itu bisa naga cakap kecil lah teman-teman ya. Nah itu loh teman-teman ya, jadi dia bantu kan pembalap ya, pakai pembalut cak ini gue ya, tuh mama kau itu mama kau tril-trilan ya. Jadi itu teman-teman ya yang saya sampaikan tadi, ternyata di tempat teman-teman Rasetlit juga ada trouble ya, trouble time ya. Ada trouble time. Nah, paham nggak ini? Lega goib gak iso ini maksudnya. Oh damai apa ngomong memang. Nah, itu keresahan di tempatnya seperti itu. Jadi kejadian dan sesuatu yang di luar nalar, tapi kita untuk menyampaikan atau apa hanya di kayak media-media seperti ini ya. Jadi kita sebenarnya cuma apa ya, curhat atau apa ya, keresahan ya, sharing ya. Jadi kalau keceplosan atau apa anggap aja aku gitu. sebetulnya ini mas, aku kayak di interview Mata Najwa ya. Iya, mata picet mata timbil. Jadi keresahan seperti itu kita mau menyampaikan seperti apa ya melalui media seperti ini. Jadi saya berharap untuk para pejabat instansi tertentu ya jangan anti kritik gitu loh. Istilahnya kalau saya menggarisbawahi kayak cari mbah-mbah dhisik nandur bakal mundur, nandurmu apa mundurmu apa ya. iya ketika ada pemilihan umum kamu harus nyoblos sebetulnya. Iya. Karena kita hak suara itu sekarang sudah bisa dibeli. Iya, jadi ketika kita golput, memilih golput, Saya kan emang mas kan Malaysia. Saya kan di kira biasanya contohnya misal Malaysia paling 2 minggu
baru diketahui apa hasilnya. Di Amerika beberapa jam. Ya, di Indonesia sebelumnya diketahui. Iya, soalnya Pong foto ya. sing lagi update kan isune Bjorka. Ya. Sebut Bjorka ya? Bjorka. Bjorka. Itu kan data sudah bisa diotak-atik. Ketika kita golput, wes gini wes aku gak nyoblos, gak masuk lah sing iki. Paling tidak ketika kita datang ke TPU mencoret-coret kamarnya itu tidak kita Vandal. aku gak nyentuh elek tapi ojo golput lah. Soalnya datamu pasti langsung jadi pemilih waktu golput. Kok wis dadi wong wis dadi. Terus ora apa-apa kon demo ngene. Kon lapo milih wong itu kan? Mesti takane ngono Mas. Iya. Itu kan Lah wis tak kei dhuwit 100. nah, iya sih. Aku iya sih. Itu arah iki. Kaiso. Mudah aja ya. Ya intinya itu ya. Itu maksud saya rahasia umum wis ngono iku. Ya. Tangkap aku enggak ada. Aku beli hal ya di Indonesia bersih. Enggak, di Indonesia bersih. Itu paling di Ngomong ke Zimbabwe. Zimbabwe ya. Kongo Zimbabwe. Nek pemerintah Zimbabwe delok iki komen iki, Pak. Aku siap-siap kena uang Zimbabwe. Apa lu maksudnya sung Zimbabwe? Iku. Untungnya karo ya. Iya. Aku yang bayangin wong Zimbabwe intel-intele totalan bakso ya opo ya. Ono bakso. Iya. Anu ono ya. Total babi ya. Total singo. Nah, oke itu teman-teman ya. Sekilas tentang sumber mata air di daerah teman-teman kita Plaza-Tweeds. Ternyata ya juga entah ini dibilang seru atau miris atau apa, silakan mengapresiasi seperti apa. Ya, maksudnya kita kembali lagi kita tidak menuduh. Ya, kita tidak menuduh, enggak ada. Kita hanya rakyat biasa yang tidak punya power untuk apa-apa. Kita hanya merasakan dan menyampaikan ini loh yang kita rasakan gitu. Jadi bukan yang kayak oh ini pemerintah gini. Enggak, aku gak ada masalah dengan pemerintah. Cuman kok dengan kekayaan alam yang sebegitu adanya, melimpah itu tadi, dengan orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan, kita kok merasa kayak air harus gantian, iuran air harus seperti kan nggak semua warga berpenghasilan. Iya benar-benar. Iya kan, ada yang cuma jual gorengan apa kan. Meskipun 200.000 untuk pemasangan pipa kan, ya 200.000 kalau untuk aku bisa buat minum. Nah itu loh ya, jadi pemerintahan Zimbabwe ini ya apa ya? Iya Zimbabwe lah, Zimbabwe lah. Apa gak ono dana atau ke pusat apa buat digawe? Ya itu mau sampai merakyati kompon nah. Satu lagi ini isu yang baru ini kan masalah BBM Mas ya. Iya. BBM ini presiden kita Johan Carlos. Ya lah, ngerti tuh balik. Besok kayaknya gak presiden deh ya. Yang maksudnya dengan penurunan dana bantuan sosial yang di up terus menerus di sosial media. Itu kan kayak kesannya uangnya banyak gitu. Yang kamu sadar nggak sih ketika kita bekerja di instansi dengan kalau instansi nggak dapat Mas ya, mesti ikilah mesti sing bayarannya 2 juta misal yo kasih UMR dulu. Untuk 2 bulan kita hanya mendapat piro 600, sedangkan 600 itu lek gawe bensin ya selama 2 bulan. Iya. Gak mesti. Cukup enggak gitu ya? Cukup enggak. Terus ketika bensin itu munggah, opo gak transportnya wong jualan iki gitu loh. Otomatis pokok sebenarnya. Iki loh, bahan pokok juga naik, ini naik. Maksudku
yo apa solusinya lah aja nggak iso yo lek cari itu kan emang harus dinaikin ketika kita ganti presiden kan pasti ada ya lek ada yang ngerti baca-baca kan sebetulnya KB itu wis teko pusat ya teko pusat tadi ya wis wae naik lainnya kita menentang tidak naik aku yakin positif tidak akan ada solusi lain pasti ya pemimpin selanjutnya akan mumet ngono loh. Iya nggak sih? Lah, kebijakan sing koyo ngene iki sebetulnya harus diperhitungkan lagi. Ngono loh. Dan poinnya di sini yang dapat BLT, dapat BSU, itu pasti sing bekerja. Yang bekerja ya? Itu pasti yang bekerja, yang kayak apa? Pencuri ya. Pencuri, begal, kaki role, gak mesti sih kayak wong beca, wong ya kayak sing gak ono seragame lah. Gak ketok. Iku paling enggak dananya turun nang desa atau enggak kantor pos. Biasanya iku enggak sesuai dengan iki loh. Data-data atau Lek ya ada delok Covid kemarin kan karena sakmene di media koyo anjir. Presidennya ngetok duit same lho kayak rakyat. Duh, lah sing nompo? Engko mudun 1 juta nang kene 500, akhirnya sing nompo mek entuk mek beras 5 kilo lho. Ngono iku lho maksudnya sing saken iku ya orang yang menengah bawah sing enggak punya ini loh. Betul itu harus dipikir lagi. istilahnya Yo balik meneh nang sing mata air itu sebetulnya yo sama ya. sama sebetulnya. Nek aku gak ngarani lho iki mek. Aku sing ngrasakno. Iya, jadi emang Zimbabwe ini yo. Emang lagu ini cek asli. Lagu Zimbabwe itu gak kenal lagu albumnya apa ya. Ya, selama saya tahu kayak ditayupan kayak di acara anu ya. Ayo Mbak Happy masuk. Tahun 2000 semua serba mesin gitu ya. Tapi nggak mesin ya. Dan gitu mesin. Balikan topik kayak. Balikan topik kayak saru deh. Topik saya kalau di Mas topik masuk. Ono wong elektron lho kan. Ono wong elektron. Wis boleh aman. Iya. Kudu ngangkat mic ya wes ngangkat mic ya. Nah. Dari sumber air akhirnya meluas ya. Tapi problemnya sama, misalnya motif dan modusnya sama, tergantung dari sudut mana kita menyikapi ya. Kalau masalah BBM, saya yakin di pulau-pulau yang lain yang beda dengan Pulau Jawa, tarif atau harganya mungkin beda-beda juga. Dan kamu ketika bensin sudah naik, kan ngerasa rek, semakin bensin ini gimana yo? Depon itu semakin banyak orang gitu. Itu sih pertanyaan nih. Kok umum ini tambah antri gitu. Ini kan aneh. Tungguin masih susu paling. Iya sih. Enggak tapi iya enggak aja mas. Enggak ngomong kayak konten paling. Iya paling yo. Cek atau Bensinnya rame. Pakai udah TikTok. Kayaknya nanti jadi ngono loh ya. kan biasa kan di warung atau sebuah usaha kuliner loh cek ketok rame di kayak voucher gratis satu untuk teko ya cek ketok wonten itu aku wedi Pertamini itu kok malah semangat kok tambah antri banyak opo kak awakmu kok digetak bensin apa ya apa mereka penonton bayaran atau apa iya Untuk tambah ndek. ini konspirasi Oke. konspirasi ini akan dibahas setelah acara ini ya mari ono sponsor membahas konspirasi ambil bos intinya jangan bos kaget. bos mendosil Ketika BBM naik, kamu juga kaget lah tuku gorengan bahasa tempe ini sak senti kita di sak mili ya. Di sini gelbong tok mas, wongnya mikir-mikir nanti pas tuh ya. Kan ya vital, Pak. Ya vital, vital gue itu rupaten vital ya. Mesti bahasanya full body contact ya. Ya, kayak Zimbabwe ya. Oke. Itu sekilas pembicaraan kita tentang negara lima. Berarti ya. nah ini loh Setelah ini sebenarnya masih panjang seru sebenarnya ngobrol sama anak Lost Street sini ya. Tapi
kita juga ada durasi waktu atau apa, mungkin ketemu lain kali atau mau ke base campnya mereka ngobrol masalah banyu. Iya cak, banyu ku deh, anu ya foto, ya jauh ikan cewek. Enggak sih enggak. Nguruk banyu mati ini. Tak kosot-kosot ke tembok ya, nanti ya. Nah, masalah sumber air seperti itu, kita tunggu keseruan teman-teman pengisi acara yang berikutnya ya. Saya bahasnya juga tetap dengan konteks yang sama juga, pasti ada keresahannya juga. Oh ya, tadi itu acara ini teman-teman dari Raksasa juga membawakan 2 bibit ya, 2 bibit tanaman yang nanti kita tanam di sumber sini. Ya kita juga ngasih teman-teman Raksasa bibit juga yang akan ditanam di depan rumah di sumber mata airnya juga. Istilahnya kita masih Jadi sumber ada mata air kita akan dipenuhi pohon pogong panjang besar. Kalau pendem. Nah seperti itu ya. Oke, kayaknya masih ada lagu yang kedua ya sebagai penutup juga. lagu kedua ini juga suatu keresahan dari teman-teman juga yang berjudul World Falling Down ketika ada peperangan di mana-mana. Iya sih kalau di briefing gimana? Kamu mau langsung aja. Ini ada band kolektif butuh. Atau apa ini? Ini acara suka-suka. Acara santai kok. Profesional KB, Profesional lah. skala slash enggak gue. Reksonan kafe. Ya, World Falling Down. falling down. Misalnya juga kekacauan dunia juga efek juga ya. Embargo Ketika Rusia Ukraina. Ketika dunia sudah ditunggangi dengan sebuah kepentingan kepentingan, kita akan merindukan semua. Ya, kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa seperti ini. Ya. Iku sing nulis juga Jamal. Jamal juga Dia mana Jamal. dia selain bisa memotret, dia keresahannya wakai mas. Keresahannya kayak wah ini Promotor ya. keresahannya kayak galauan ya. Jamal Karena buat Jamal lah. Jamal ini kayak itu kau sakit. Mal balasan WA aku mal cancuk. Ya, kata-kata buat Jamal dari saya, tetaplah resah ya. Soalnya like kamu sering resah, iso 5 album makanya. Dengan keresahanmu tadi, entah nanti bagi hasilnya ya apa nggak ngerti ya dek. Pihak manajemen sendiri, wah manajemen paling itu cap-capan. Aku ya cap-capan. Ya itu sablonan. Ini cap-capan ini. Oke, World Falling Down akan dibawakan oleh teman-teman dari Rashid It's. Please welcome. Oke.